Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bertemu lagi di hari Selasa ini meskipun hujan, tapi adik-adik masih tetap semangat untuk hadir dan belajar di sekolah ya. Semoga sehat terus ya adik-adik. Ya, nggak apa-apa yang telat bisa nyimak di rekaman atau menyusul nanti kita ada share materi PDF-nya ya. Hari ini Ibu akan bagikan file materi. Udah pada siap? Siap ya? Siap ya? Meskipun kehujanan ya. Meskipun kehujanan, dordar gelap. Kita harus tetap semangat belajar. Semoga cita-cita adik-adik juga bisa terwujud untuk kedepannya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis kepenulisan. Yang di Marga Mulia 2 orang ya, nggak apa-apa lah. Disimak aja ya, nggak apa-apa ya yang 2 orang. Tiga sama ibu bapak tuntut kuliah. Iya. Jadi ada jenis-jenis kepenulisan. Nah, ini ada Ibu jelaskan bahwa jenis-jenis penulisan dapat dikategorikan berdasarkan tujuan dan gaya penulisannya. Ada 4. 1. Naratif, deskriptif, ekspositori, dan persuasif. Masing-masing memiliki tujuan dan teknik yang berbeda dalam menyampaikan informasi kepada pembaca. Jenis-jenis penulisan dapat dikategorikan berdasarkan tujuan dan gaya penulisannya. Kita mulai ke apakah itu penulisan naratif? Gaya ini digunakan untuk menceritakan sebuah kisah atau pengalaman. Penulis naratif akan membangun cerita dengan unsur-unsur seperti plot, karakter, dan latar belakang cerita. Contohnya novel, cerita pendek, dan biografi. Jadi di novel itu ada plotnya, karakternya, ceritanya di mana, ceritanya bagaimana. Nah, itu termasuk penulisan naratif, kisah atau pengalaman. Biasa disebut dengan faksi. Jadi antara cerita fiktif dan pengalaman sebuah kisah. Jadi itu lebih ke faksi gitu. Novel fiktif, cerita fiktif. Kalau untuk pengalaman yang kita sehari-hari dengan yang fiktif, yang kita karang itu masuknya ke faksi, cerita faksi. Berikutnya adalah penulisan deskriptif. Deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran detail dan jelas mengenai suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa. Penulis deskriptif akan menggunakan bahasa yang kaya akan detail dan indera untuk membantu pembaca membayangkan apa yang sedang dijelaskan. Contohnya adalah deskripsi pemandangan alam, profil tokoh, atau ulasan suatu produk seperti review produk. Nanti di kewirausahaan akan belajar menulis tentang review produk ya. Jadi ini termasuk deskriptif. Seperti pemandangan alam, seperti apakah pemandangan alam Marga Mulia. Nah, itu dituliskan. Misalkan saya belum ke sana ya. Marga Mulia itu terletak di daerah apa, kecamatan apa, terus menyusuri sungai misalkan ya. Di situ ada berapa desa dan berapa penduduk gitu. Itu termasuk deskriptif. Oke, lanjut ke penulisan ekspositori. Nah, ini ekspositori ini menjelaskan suatu topik secara jelas dan objektif kepada pembaca. Ekspositori akan menyajikan fakta, data, dan informasi yang relevan untuk membantu pembaca memahami topik tersebut dengan baik. Contohnya,
artikel berita. Nanti kita akan belajar menulis artikel ya, esai ilmiah dan buku pelajaran. Skripsi juga termasuk ya ekspositori ya, karena ada fakta, data, dan informasi. Laporan akhir tugas gitu ya, itu masuk ke ekspositori. Selanjutnya adalah penulisan persuasif. Gaya ini digunakan untuk meyakinkan pembaca untuk setuju dengan suatu pendapat atau ide. Penulis persuasif akan menggunakan argumen, bukti, dan alasan untuk mendukung sudut pandangnya. Dan terkadang juga menggunakan elemen emosional untuk memengaruhi pembaca. Contohnya pidato, iklan, dan opini. Nah, itu termasuk pidato, iklan itu persuasif. Hampir sama seperti review produk ya. Review produk yang tadi di deskriptif. Nah, itu hampir sama dengan persuasif. Jadi persuasif itu nantinya mengajak orang untuk misalkan kita membeli suatu barang. Jadi disebutnya itu adalah soft selling. Nanti menulis soft selling. Jadi bagaimana kita menjual produk tapi dengan tulisan, tidak hanya dengan video atau foto, tapi dibarengi dengan tulisan. Nah, itu termasuk persuasif, pada mengajak orang. Berikutnya adalah penulisan ilmiah. Fokus pada penyajian informasi secara objektif dan terstruktur dengan menggunakan metode penelitian dan analisis yang tepat. Contohnya seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, itu kan ada observasinya, ada penelitiannya, itu mungkin di tingkat perkuliahan ya. Itu ada observasi dan penelitiannya. Oke, lanjut ke penulisan kreatif. Gaya ini mencakup berbagai bentuk tulisan yang bersifat imajinatif dan ekspresif, seperti puisi, drama, dan cerita pendek. Nah, itu termasuk kreatif. Puisi itu banyak, ada puisi juga, ada sajak, ada pantun. Itu banyak sekali jenis-jenis penulisan kreativitas itu ya. Novel juga itu kreativitas. Lanjut ke penulisan prosedural. Gaya ini digunakan untuk memberikan petunjuk atau instruksi langkah demi langkah tentang cara melakukan sesuatu, seperti misalkan menulis resep masakan atau panduan instalasi atau tutorial, misalkan tutorial bertani, tutorial make up, tutorial apa lagi? Ada yang bisa jawab? Tutorial ya. Jadi itu termasuk kepada penulisan prosedural. Jadi dari tahap awal sampai ke di tengah diproses sampai kepada akhir, itu ya termasuk penulisan prosedural. Ya, terima kasih. Oke, Ibu akan mencoba menjelaskan tentang puisi haiku. Puisi haiku hari ini. Jadi kalau untuk puisi itu termasuk tadi apa? Penulisan apa? Kreatif. Kreatif. Karena kita memilih kata, kita mengkreasi kata. Oke. Dari puisi itu kita akan berimajinasi dulu. Kemudian menghayati. Oke. Ada yang tahu apa itu puisi? Puisi haiku? Tidak. Puisi haiku itu berasal dari Jepang. Jadi dia hanya 3 baris. Ada ya? Ada ya? Bentar, saya hapus.
Puisi ku haiku berasal dari iku Jepang. haiku Hai, Jepang bukan hai ya, tapi haiku. Hai. Haiku itu berasal dari Jepang. Puisi dari Jepang terdiri dari 3 baris kalimat. Kelihatan nggak ya saya nulis di sini? kelihatan. Heeh. Terus hapus lagi. Karena ini terbatas ya papan tulisnya. Lanjut, dari satu baris ada 3 sampai 5 kata. Baris kedua Dia bawa 5 sampai 7 kata. Ada juga yang 3 kata juga ya. Sebenarnya intinya di 3 sampai 5 kata. Baris ketiga ada juga 3 sampai 5 kata. Ya, itu ya. Jadi ada 3 baris. Kalau haiku itu ada 3 baris. Ini sangat sederhana dan tradisional. Jadi tidak terlalu banyak memikirkan diksi, pemilihan kata. Jadi puisi haiku itu bisa digambarkan atau dibuat dari hal-hal yang terdekat. Apakah ya hal yang terdekat di antara kalian? Ada hal yang terdekat? Atau suatu benda yang terdekat? Ada. Siapa yang bilang ada? Coba, apa itu? Apa itu? Benda apa? baju. Baju. Ya, iya bu. Oke, baju. Terus? Pulpen. Pulpen. Buku. Meja. Nah, pulpen. Alat sekolah oh ya, eta mah. Meja. Dari satu kata ini bisa terbentuk ke tadi 3 baris kalimat. Dari pulpen 3 baris kalimat. Dari meja 3 baris kalimat. Ada yang mau challenge? Atau mau Ibu? Ada yang mau challenge? 3 baris kalimat dari baju, pulpen, meja. Ada yang mau challenge nggak? Citra nih. Citra hadir? Hadir, coba Citra. Atau mau dicontohin dulu? Contohin dulu ya. Oke. Rumah. Bapak. Ibu. Budi. Ih, belum. Pak Ibu Budi. Kata mah SD atau pelajaran SD. Rumah Bapak. Luas. Terkenang. Lawas. Tidur. Jalan. Benak. Halo? Ya. Ya, 3 baris kalimat ini. Ini termasuk haiku. Jadi haiku itu tidak tergantung kepada prosa, sastra ya, tapi kepada hal-hal yang sederhana, yang terdekat, yang tradisi gitu. Terus tidak berima
Rima itu adalah susunan kata yang A, B, B gitu. Nanti belajar lagi tentang puisi ya, tentang rima puisi. Dan iramanya juga tidak harus seperti puisi kemarin ya, yang kita tonton dari Kang Peri Sandi itu kan. Dari segi penekanan kata, membacanya gitu kan, itu penuh dengan emosional gitu. Karena membaca puisi itu harus dengan penghayatan dan emosional. Tapi kalau di haiku ini kita lebih merendah gitu. Secara emosionalnya merendah gitu. Rumah Bapak Ibu luas terkenang, lawas tidur dalam benak. Sederhana kan? Benar. Jadi ada kata-kata yang ya kata-katanya bebas, gayanya bebas gitu. Jadi tidak terpaku kepada sastra banget gitu, tidak terlalu pada sastra banget. Kayak misalkan tadi Citra, coba Ibu pengen tahu apa tadi kata yang pertama? Baju. 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 Siapa yang mau jawab dulu nih? Yang jawab baju atau Citra dulu ini teh? Jawab baju dulu. Baju dulu. Siapa yang jawab baju tadi? Siapa yang jawab baju? Hah? Siapa yang dari Jatisari ya? Iya, Bu. Siapa? Baju. Oke, lanjut. Apa kata selanjutnya? Acak aja, random. Bebas. Baju. Baju. Terus, kata apa lagi? Baju baru. Baru. Satu kata lagi. Budi. Baju baru Budi. Budi. Oke lah, Budi. Baju baru saya. Oke, lanjut baris berikutnya. Jangan lepas dari baju baru Budi. Sedang. Itu aja pelajaran bahasa Indonesia. Jangan bahasa Indonesia. Apa? Apa? Apa tadi? Sedang. Sedang. Jadi puisi itu sebenarnya kata-katanya itu acak. Misalkan ya, baju baru Budi. Oke, checklist. Kotor. Hujan. Basah. Oh gitu. Jadi berbeda ya. Jadi berbeda dengan cara menulis bahasa Indonesia pada waktu di SD. Misalkan, nama saya Budi. Ibu, bapak saya sedang menonton televisi. Kalau itu kan ada subjek, predikat, dan objek. Kalau puisi berbeda. Kalau puisi, kita memilih katanya acak gitu. Apapun itu bisa jadi puisi sebenarnya ya. Dalam 3 baris kata ini. Baju baru Budi. Kotor hujan basah. Tergenang. Tergenang cai. Luka. Tergenang cai. Tergenang luka. Jadi kalau puisi itu bersifat artistik. Ada kesenian, ada penghayatan. Bisa paham di sini? Bisa. Nah, oke. Coba tadi baju baru Budi. Lanjut, jangan kayak saya ya, kotor hujan basah, tergenang luka. Jadi jangan kayak saya, coba baju baru Budi etata. Sok. Baju. Baju. Baru. Baju baru. Terus lanjut, apa lagi? Baju baru Budi. Terus jangan kayak saya kata-katanya. Gampang. Hah? Apa? Kami kena ke ibu.
Oke ya. Coba Citra. Citra apa? Jadi tidak hanya kita membahas tentang baju, meja, papan tulis. Di luar sana ada apa? Ayam. Ayam berkokok pagi. Membangunkan pikiran dan asa dalam diri. Itu sudah 3 baris kata. 3 baris kalimat. Itu puisi haiku. Sederhana, tidak tadi kan tidak hanya 3 sampai 5 kata dalam satu baris sebenarnya. Tapi bisa jadi kan 3 kata, 5 kata gitu. Paham nggak sampai di sini puisi haiku Jepang? Ada Paham. yang belum paham? Ngacung sok. Kan can paham. Paham. Sok anu paham teh kumaha eta sok. Jadi puisi itu jadi literasi kan, literasi termasuk puisi. Puisi juga bagian dari literasi. Jadi kita belajar literasi yang sederhana dulu seperti membuat puisi haiku ini kan. Hanya 3 baris kalimat. Apalagi kalau misalkan kita bikin puisi yang benar-benar panjang, ada juga sajak gitu kan, ada pantun gitu. Masak air. Iya. Pantun. Jadi hal-hal yang puisi itu kan dibangun dari hati ya, adik-adik, dari benak kita gitu, apa yang ada di dalam benak kita gitu. Jadi sensitivitasnya perasaan. Jadi mainnya main hati. Kalau puisi mainnya main hati. Jadi ketika kita muncul 1 kata, 2 kata, itu dari hati. Lain jadi hatenya tanya. Tapi bisa kalau kita lagi sakit hati nulis puisi Nulis puisi. Jadi mengeluarkan emosi yang ada di dalam hati. Daripada marah-marah ke orang ya, mendingan kita bikin puisi gitu. Jadi seperti itu ya, puisi haiku ada 3 baris. Tadi apa? Puisi haiku ada 3 baris kalimat. Sederhana, tradisional, ada kita membangun kalimatnya dari hal-hal yang terdekat, dari benda-benda yang terdekat, dari kenangan-kenangan yang terdekat, dari hati yang terdekat. Paham? Di sini ada yang mau tanya nggak tentang puisi haiku? Tidak ada ya. Kenapa sih tidak ada wae? Nanti ditanya gerak. Sok mau nggak ditanya sama aku? Imas mau bu. Imas mau nanya nggak? Mau ditanya tidak Imas mau? Enggak. Jangan. Bisa. Nah, ada yang mau tanya atau mau ditanya ini? Citra tadi Citra katanya mau jawab. Mana Citra teh kemana ya? Ya sok Citra mau dong, katanya mau jadi novelis. Satu contoh puisi haiku. Ayo. Jangan malu-malu ya. Nanti dikasih PR lah ini mah. Ya. Sok mau dikasih PR ya. Nanti bikin puisi kudu bagus.
Iya. Jadi gitu ya adik-adik tentang puisi haiku yang sebenarnya itu puisi yang paling sederhana. Ibu contohin ya, ada di beberapa di YouTube. Bentar. Wah, kalau Bang Novi, si Ais, lanjut ikut. Ada suaranya? A world of Jew, Ini salah satu in contoh every judo, haiku tapi ini a bahasa world of Inggris, struggle. ini dari Jepang. Fog obscures the way. There is nothing I can do. I walk on and on. Nah, ada bahasa Indonesianya ya. Kita lihat bahasa Indonesianya. Apa tadi tahu? Ya kurang itu anu suara. Itu nanya. Baik. Ini ada salah satu juga contoh nih adik-adik. Halo? Ada salah satu contoh juga ini dari puisi haiku di YouTube ya. Subscribe. Ada tiga baris kalimat tuh. Lintas arunikaku, rasa memendam. Pagi menusuk lintas arunikaku, rasa memendam. Nan terik hadir chandra mawamu, diramu hilang. Siang nan terik hadir chandra mawam hitam hilang. Malam nan sunyi bagai dersik melanda dari hatimu. Ya, jadi itu cuman mudah nggak? Mudah nggak? Insya Allah. Oh ya, apalagi di ada itu banyak pemandangan ya, banyak hal yang terlihat sebenarnya enak banget gitu untuk bikin puisi itu. Angin sepoi-sepoi gitu kan. Banyak inspirasi yang hadir ketika kita berada di pemandangan alam sebenarnya. Karena haiku itu bersifatnya tradisional, bersifatnya sederhana. Hal-hal yang sarapan juga bisa jadi puisi haiku gitu kan. Nasi goreng buatan ibu. Konsep. Sedap dikunyah. Terpendam dalam perut satu hari gitu. Jadi kan hal-hal yang sederhana gitu. Satu hari itu kita bisa menyimpan nasi goreng buatan ibu di dalam perut kita gitu. Rasanya kenyang sekali gitu kan. Ya nggak? Ya. Siap ya. Nanti dikasih tugas untuk Senin depan kalian harus membuat puisi haiku. Insya Allah. Insya Allah, kudu dikerjakan. Ya, Bu. Pendek ya, Bu. Insya Allah. Pendek kan, 3 baris kalimat. Jadi PR-nya nanti
bikin puisi haiku. Kalau ada gambarnya boleh digambar. Kalau misalkan nggak ada gambarnya, nggak apa-apa. Jadi tulisannya kayak dibikin status gitu. Kayak di misalkan kayak di Instagram. Di Instagram, nah nanti ditulis puisi haiku. Aku bentar ya. Kayak gimana ya? Lupa nggak nge-save gitu. Nge-save kayak gini lah ya. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Teka tingali engkewe lah. Pokoknya mah sama ibu di share ya. Sama ibu di share seperti apa gambarnya, seperti apa puisinya, contohnya ya. Haiku itu. Jadi disertai gambar. Jadi kalau ada gambar, nanti kalian bisa berimajinasi. Ya. Ya, Ada Bu. penghayatan. Ya, oke. Terima kasih ya adik-adik. Saatnya ke pelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran hari ini tetap menyenangkan. Seneng nggak belajar? Senang banget, Bu. Seneng. Ya, seneng. Semoga tetap semangat belajarnya ya adik-adik. Semoga harapan yang menjadi harapan orang tua kepada adik-adik, juga harapan adik-adik kepada masa depan, semoga terwujud ya. Amin. Allahumma. Kita akhiri kelas hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Sayonara. Sanguan. Sanguan. Sayo. Sanguan. Dadah. Bye. Assalamualaikum.